Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Islam El Sabah, dan yang saya hormati Dewan Guru, Ustadz dan Ustazah SD Islam El Sabah yang berbahagia. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai PMM atau Platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Di sini saya mengambil tema dengan Merdeka Mengajar, di mana pada tema ini berisi 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik atau guru. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada saat ini, saya akan mengambil kepada modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul ini berisi 3 materi, di mana yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, dan yang kedua, apa peran saya sebagai pendidik atau guru, dan yang terakhir, ingin menjadi guru yang seperti apa saya ini. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Mengenali diri, setiap guru pasti memiliki alasan-alasan mengapa memilih sebagai guru. Perjuangan apa saja yang sudah saya lakukan sehingga kita semua sampai di titik menjadi seorang pendidik. Berdasarkan latar belakang yang berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap satu, menciptakan peserta didik yang memiliki karakter. Guru bertanggung jawab terhadap pendidikan, di mana tujuan utama pendidikan itu adalah membentuk karakter individu yang tidak hanya peduli dengan diri sendiri, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap kepentingan dan manfaat di lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Pendidikan karakter di masa era digital seperti ini, seperti kita lihat, anak-anak zaman sekarang yang dipegang bukanlah buku, melainkan gadget. Di sinilah peran guru sangat penting untuk memberikan pengetahuan, pemahaman mengenai baik buruk dari dampaknya dari perkembangan teknologi. Guru harus tetap terus belajar bagaimana bisa menciptakan suasana belajar dengan memasukkan teknologi-teknologi dalam pembelajaran sehingga tercapai tujuan pendidikan tersebut. Kemudian selanjutnya, apa peran saya sebagai guru? Guru perlu menyelaraskan sebagai guru dan relevan dengan konteks murid dan zaman. Menyelaraskan di sini dimaksudkan menyeimbangkan antara guru dan murid. Guru harus bisa menjadi teman untuk murid, tetapi tetap ada batas-batasan, di mana kita harus bisa menjadi teman untuk murid, sehingga menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, sehingga tidak menimbulkan pembelajaran yang kesannya sangat membosankan. Dan yang kedua, guru membekali murid dengan pengetahuan, terus belajar mendampingi murid, memahami untuk mencapai tujuan belajar. Seperti yang kita bahas tadi tentang perkembangan era digital. Era digital sini guru harus memiliki kemampuan adaptif atau adaptasi. Guru harus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Zaman kita sekolah dulu, mungkin kita cuma monoton belajar, suruh membaca buku, kemudian mengerjakan soal, dijelaskan seperti itu. Nah, sekarang zamannya sudah berbeda. Anak-anak itu sudah bisa berselancar dengan bebasnya mencari apa yang mereka inginkan, hanya lewat melalui sebuah genggaman. Disitulah peran guru masih tetap perlu diperlukan untuk mendampingi anak-anak. Karena jika anak-anak dibiarkan saja berselancar mencari informasi hanya dalam satu genggaman, HP itu tidak akan memberikan manfaat yang seutuhnya kepada peserta didik, sehingga guru masih harus terus mendampingi dan memahami peserta didik dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan media pembelajaran yang menggunakan perkembangan teknologi di era digital seperti saat ini. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru yang seperti apa saya ini? Di sini kita pasti sudah pernah mengalami pendidikan yang dari SD, SMP, SMA atau SMK, bahkan pondok pesantren. Pasti kita memiliki guru favorit.
ada guru favorit dan ada guru yang mungkin tidak disukai. Dari situ saya belajar flashback ke masa lalu. Saya dulu waktu zaman sekolah memiliki pengalaman yang menyenangkan, di mana saya memiliki guru yang bisa menghargai murid, bisa memahami murid. Jadi tidak hanya yang menempatkan kepada saya ini guru kamu, kamu harus menghargai saya, kamu harus melaksanakan apa yang saya perintah. Tidak, tapi beliau bisa menempatkan, dia bisa menjadi seorang guru, bisa menjadi seorang teman, menempatkan dirinya. Jadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, murid menjadi lebih dihargai, lebih dipahami, mereka menjadi berani di sini dalam hal mengembangkan potensi diri yang mereka miliki. Kemudian guru yang tidak saya sukai, pasti di sini guru-guru ustazah ada guru yang tidak disukai. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya. Saya pernah sekolah di situ disuruh ke depan untuk mengerjakan soal. Jujur saya belum paham sehingga saya tidak bisa. Di situ secara tidak langsung dimarahi sampai ada kalimat-kalimat yang mungkin membuat kita sakit hati, kecil hati. Disitulah saya berpikir, saya tidak akan, jika saya menjadi seorang guru, saya tidak akan melakukan apa yang pernah saya alami, karena itu berdampak sekali kepada kepribadian. Bagaimana saya saat belajar dengan guru tersebut, saya merasa kok ini jamnya lama sekali ya, kapan ya selesainya, kapan istirahatnya, karena suasana belajar tidak menyenangkan. Guru tidak bisa menempatkan tugas-tugasnya, tidak bisa mengayomi murid dalam pembelajaran, sehingga murid tidak merasa nyaman, tidak merasa bahagia dalam pembelajaran. Disitulah saya belajar menjadi seperti guru apa yang akan saya inginkan nanti. Jadilah guru yang bisa mengayomi peserta didik, bisa menghargai peserta didik dengan baik. Kemudian guru digugu dan ditiru. Guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi tingkah laku, tutur kata, dan cara mengajar guru akan membekas dan membentuk murid. Itulah guru tidak hanya mengajari materi, tetapi tingkah laku. Saat kita ingin anak-anak menghargai kita, harusnya kita sebagai guru bisa menghargai murid-murid. Guru tidak hanya memberikan perintah, nak jangan buang sampah, nak pakai sepatu, sedangkan gurunya tidak memakai sepatu, buang sampah sembarangan. Itu contoh kecil. Kemudian tutur kata. Di zaman digital ini kita lihat anak-anak sudah menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa anak zaman sekarang, zaman-zaman kece sekarang ini. Tutur kata itu diperlukan saat kita sebagai guru harus memberikan contoh bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak mengikuti bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa alay. Cara mengajar guru membekas pada siswa. Seperti cerita saya tadi, bahkan sampai saya sudah umur berapa ini, saya masih mengingat bagaimana cara guru saya dulu mengajarkan kita di sekolah. Pesan saya di sini, tugas guru bukan membuat murid sempurna, tetapi membantu mereka menjadi lebih berguna dengan menjadikan murid memiliki karakter yang bagus, pribadian yang bagus, sehingga terciptalah generasi-generasi emas di masa depan sebagai generasi penerus bangsa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.